Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medita Ayu Brehanini. Dan saya Dwi Yunita Nur Hikmatun. Selamat datang di MTS Negeri 1 Tegal. Nah, dengar-dengar nih ada program baru dari MTS Negeri 1 Tegal. Program apa ya Bu Dwi? Iya, betul sekali Bu Dita. Ini ada program terbaru dari MTS Negeri 1 Tegal, yaitu Podcast Oase. Nah, untuk podcast perdana kita ini, kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tegal, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mukhlasin MPD. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat ya Pak? Alhamdulillah. Masih lancar pasanya nggih, Pak nggih? Alhamdulillah, harus dan wajib itu. Iya Bapak. Ini Pak, ini kan podcast perdana dari MTS Negeri 1 Tegal nih Bapak. Jadi ada sedikit pertanyaan ini dari beberapa narasumber pemirsa juga. Jadi pengen kenal dekat dengan Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Tegal tentunya. Jadi mohon diceritakan sedikit mengenai perjalanan karir, kemudian pendidikan serta keluarga Bapak. Oke. Tentu kalau ingin informasi yang lebih lengkap, tentu saja harus ada namanya dulu ya. Saya sebut nama saya. Nama saya Mukhlasin, terlahir tanggal 4 Oktober tahun 1962. Jadi dulu sebelum ada Gestapo, gerakan 30 September PKI, saya sudah lahir, usianya sudah 3 tahun saya. Masya Allah, Masya Allah. Kita masih diangan-angan. Iya, kita masih. Ya, artinya termasuk menangi sejarah walaupun mungkin belum berakal. Kemudian setelah menapaki usia 5 atau 6 tahun, saya seperti kebanyakan orang, oleh orang tua saya dimasukkan, sekali lagi ini adalah hal yang satu khas yang nanti akan menjadi hikmah yang luar biasa. Saya tidak tahu saya dimasukkan kemana, tetapi sebagai anak dari tidak tahu menjadi tahu. Saya sekolah di madrasah di sebuah desa kecil, di mana sekolah madrasah sekarang saja masih banyak yang harus berbenah. Apalagi madrasah zaman dulu itu berarti 50 tahun yang lalu, setengah abad yang lalu hampir. Tapi bapak saya bertekad bahwa sekolah di madrasah itu lebih baik, dan sekarang menjadi ikon madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah. Alhamdulillah, bapak saya yang buta huruf saja bisa mencatat secara tidak langsung, menyumbangkan gagasannya tentang hebatnya madrasah. Berikutnya di tahun 1979 lagi-lagi saya harus masuk madrasah sanawiyah swasta di sebuah desa yang cukup dingin pada saat itu. Saya sekolah layaknya dengan anak-anak yang lain. Nggak neko-neko dengan alat seadanya, bahkan potret kesederhanaan jauh lebih kelihatan daripada potret yang sekarang serba wah. Kalau sekolah ya nyokor, nggak pakai sepatu, itu masih sangat umum pada saat itu. Dan 3 tahun kemudian bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, yaitu Menteri Profesor Daud Yusuf kalau tidak salah, itu menambah lagi setengah tahun. Jadi kami beserta teman-teman seangkatan kami baik di MTS maupun di SMP sekolah tidak 3 tahun tapi 3,5 tahun, yang akhirnya tahun pelajaran itu dirubah menjadi bulan Juli
Ya, ini juga pengalaman yang luar biasa bagi kami seumur-umur gitu. Kemudian kami lulus tahun 79 kalau tidak salah. Tahun 80-nya masuk, lagi-lagi saya ini pengalaman tak tularkan kepada teman-teman karena di area madrasah. Saya bercita-cita kecil dari MTS yang sudah saya lalui dengan segala keberadaannya. Saya ingin masuk SMA karena ada banyak tetangga pada sekolah di SMA, ada yang sekolah di SPG, ada yang sekolah di SEMEA waktu itu namanya, sekarang SMK ya, atau sekolah-sekolah STM. Saya pingin yang umum-umum, nggak maulah saya yang agama-agama. Ini saya cetuskan kepada bapak saya, Pak, saya pinginnya sekolah di SMA atau SEMEA, Pak. Bapak yang tidak tahu dunia pendidikan, sekolah saja tidak lulus, dia dengan mata yang sangat tajam barangkali kalau saya boleh ambil hikmahnya sekarang. Saya sekolah di PGA, pendidikan guru agama, laki-laki sekolah agama dari kecil, MI, TK-nya juga TK di lingkungan madrasah atau MI, terus dilanjutkan lagi MTS, dan di SLTA-nya yang lain SMA saya ikut PGA. PGA itu singkatan dari pendidikan guru agama. Lagi-lagi sekolah di ranah agama terus. Lulus, kami harus melanjutkan memilih lagi. Memilih yang umum saingannya cukup berat pada saat itu. Untuk anak-anak PGA mau ikut tes di universitas, wah yo jarang yang dapat di IKIP atau hanya orang-orang yang pintar. Kami bertekad sekolah akhirnya tetap di lingkungan madrasah, yaitu di IAIN Sunan Kalijaga tahun 1982 yang lalu. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu ya. Iya, 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu saya berada di Jogja ya. Dan saya mulai meninggalkan Jogja atau IAIN Sunan Kalijaga itu tahun 1988. Kemudian dari situ saya mencoba peruntungan menjadi pegawai, menjadi guru. Dan jarak tempat saya ngajar dengan rumah tempat saya tinggal itu kira-kira ada 50 sampai 60 kilo dari rumah. Butuh tempat, alat transportasi, kalau tidak alat transportasi maka butuh tempat untuk bernaung. Pilihannya dua. Di zaman itu Jalan Raya Dendeles sekitar Pekalongan, Weleri itu jalannya masih tidak begitu bagus lah. Belum seperti sekarang ada jalan tol. Jalannya masih seperti itu, banyak crowded, banyak macet dan sebagainya. Kami tinggal di sebuah tempat karena jaraknya yang jauh, tidak mungkin mau dilaju. Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan pada itu. Yang kalau sekarang, kalau panjenengan lihat semua itu ada di depan Robinson Mall Robinson itu ada madrasah kecil sekali, sekarang malah nggak terurus, itu nggak jadi sekolah. Tapi kalau masuk ke dalam sekolahnya sudah besar sekali sekarang. Kemudian saya juga memanfaatkan waktu luangnya berkarya di PGA Negeri Pekalongan, di mana tempat dulu saya belajar. Dan tiba-tiba pada tahun 1990, di masa 2 tahun saya berkarya di sekolah tersebut, ada pendaftaran CPNS untuk guru bahasa Inggris. Dan alhamdulillah saya sampai lolos. Dan waktu itu dunia kami sangat kecil. Umur, walaupun saya itu sudah lulus perguruan tinggi, karena tidak adanya akses maupun saudara maupun famili, nama Tegal itu bagi kami sangat-sangat asing. Belum pernah ke Tegal, tapi SK saya ada di Tegal.
loh Tegal itu mana ya, saya tanya-tanya, oh Tegal itu ya mau ke Jakarta ya pasti lewat Tegal kan gitu ya. Dulu juga Tegal itu tidak di Slawi, Tegal itu ya ada di kota Tegal. Kota Tegal ya Pak ya. Karena semua terminal dan sebagainya ada di sana kan. Nah, setelah itu kami berada di Tegal dan menjadi guru di Madrasah Aliyah Negeri, dulu namanya Madrasah Aliyah Negeri Babakan Lebak Tegal, sekarang MAN 1. Sejak tahun 1991 SK yang baru bersama 7 teman lainnya. Nah, dari sana saya berkarya karena orang itu kalau masih single maka sifat mbok-mbokennya itu muncul. Kalau sudah ngajar hari Senin, hari Sabtu pengennya pulang, terus pengen pulang ke rumah asal. Nah, lama-lama ini karena usianya sudah cukup umur, harus dipikir ini mau gimana, pulang terus maunya apa. Kami berjodoh dengan orang Tegal. Oh, alhamdulillah. Jadi orang Tegal akhirnya ya Pak ya. Dan ternyata juga bisa punya anak lagi. Alhamdulillah. Jadi ini perjalanan yang luar biasa dan melalui hiruk pikuk dunia di Kabupaten Tegal dengan segala variasinya, saya mencoba apa yang saya dapat tentang keilmuan. Saya mengajar di bimbingan belajar tentang hal-hal yang ada talenta lain, saya coba buat semaksimal mungkin. Dan kalau lagi-lagi kita ini, kalau orang ngomong kalian harus punya impian yang luar biasa, tapi saya pikir tidak harus begitu juga. Yang penting bekerja nyaman saja, kemudian selalu takarub, kalau mendekat kepada Allah. Jalan kita itu diberi sendiri oleh Allah. Saya nggak pernah bercita-cita sampai hari ini saya jadi kepala madrasah, belum pernah. Bahkan saya di Aliyah sampai tahun 2006 itu saya nggak pernah punya cita-cita. Cita jadi apa? Ya jadi guru yang ngajar lah. Kalau orang lain mungkin begitu jadi guru SMA nanti akan jadi kepala, enggak. Saya pribadi saya sampaikan, enggak pernah. Namun demikian seiring berjalannya waktu, yang namanya nasib ya seperti air yang mengalir, suatu saat ada kesempatan tes kepala, yang kalau di sini ini ada teman-teman saya yang ikut, yang satunya malah sudah almarhum. Jadi tes kepala itu juga lucu. Yang diambil bukan yang paling pandai hasil tesnya. Ini mau dites, dikumpulkan. Ada berapa 10 orang, ternyata disaring. Kami hanya butuh 3, yang daftar 10. Yang disaring itu pada itu aneh. Makanya saya sempatkan menyampaikan di sini. Saya, kemudian ada Pak Juweni almarhum, ada teman lagi namanya di sini satu Pak Rafiq, itu bukan karena kepandaiannya, tapi karena usianya yang sudah cukup tua sehingga boleh mendaftar sebagai calon kepala. Jadi kalau dulu itu harus pandai ini kan nasib namanya. Oh, iya. Nasib ya. Iya, jadi nasib, Pak, betul. Aneh cara memilih menyaring calon kepala itu tidak melalui akademisnya gimana, talentanya gimana. Kalau kalian mau mendapatkan porsi jadi CPNS kan harus talenta, akademiknya, kompetensi yang lainnya harus dibangun benar. Betul Pak. Ya, saya ini jadi kepala disuruh, usianya Pak Maulazin paling tua, ikut tes. Nah, lucu itu. Nah, setelah ikut tes bersama Pak Almarhum Juweni, ya sudah, itu kembaran saya itu. Jadi wajahnya juga agak-agak mirip ya. Jadi saya dinyatakan lulus dan sudah dibiarkan sejak 2006 kalau tidak salah. 2006.
berjalan apa adanya saja. Namun di tahun 2008 nggak ada angin, nggak ada hujan, ya. Saya lagi-lagi ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Makanya jenengan yang para bapak dan ibu guru maupun siapa saja, ya mimpi saja, mimpi siang hari bolong juga boleh, mimpi malam juga boleh, mimpi ketemu Nabi Khidir juga boleh, mimpi ketemu Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, itu menjadi impian semua orang. Kalau itu lebih mulia lagi. Tapi kalau ngimpi jabatan dan sebagainya nggak perlulah. Artinya kita apa adanya aja. Di tahun 2007 saya akhir Desember 2007 saya naik haji atau berangkat haji. Ini ada hal yang luar biasa. Pulang haji, usia 2 hari pulang haji sampai Selawi di rumah, lagi nyantai habis pulang Jumat, saya dipanggil Kepala Kemenak. Katanya saya mau dilantik. Dilantik apa, Pak? Saudara mau saya jadikan kepala. Ini kan luar biasa. Jadi dunia ini kadang-kadang hal yang aneh. Tapi ada aneh yang positif, ada aneh yang negatif. Kita terima saja proses seperti ini. Panjenengan yang sekarang lagi duduk di sini atau yang pemirsa yang lagi di luar sana, tetaplah pada posisi yang benar, yaitu jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sedekahnya, jangan tinggalkan tugas-tugas yang menjadi kompetensi yang harus dikerjakan. Kalau itu saja tepat waktu semua, insya Allah ya Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita, kemuliaan hidup kita. Kemudian setelah itu saya mendapati tugas-tugas. Pertama ada di Madrasah Aliyah Negeri Pagerbarang, Kabupaten Tegal selama 4 tahun. Kemudian saya dimutasi lagi di satker yang lebih rendah, yaitu di MTS Negeri Basiu. Dan saya tidak masalah, karena dari sana saya tanyakan tidak masalah pindah ke tempat yang lebih rendah dari MAN menjadi MTS. Yang penting sehat walafiat, begitu saja. Dan saya jalani dengan nyaman dan aman. Di tahun 2014 kemarin, saya karena kekosongan kepala pada itu, saya disuruh karena tempat Lebak Siu dengan Babakan itu hanya 1 kilo barangkali ya. Saya disuruh jadi PLT di sini. Setelah jadi PLT, karena harus ada definitifnya, saya didefinitifkan tanggal 5 November tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, hingga saat ini saya mohon doa restunya, mohon doanya, moga-moga saya disehatkan badannya, amin, disehatkan jiwanya, amin, ya, dipanjangkan usianya. Amin. Paling tidak saya sampai pensiun ini tetap bekerja mengabdi negara dimanapun tempatnya. Tidak harus memilih, walaupun masih bulan Oktober yang akan datang, masih sekitar 4-5 bulan, mau ada apapun, dari mau tetap ada di sini maupun tetap di sini, bagi saya tidak begitu bermasalah. Yang penting doanya saya disehatkan badannya maupun jiwanya, dan dipanjangkan usianya. Amin. Nah, dengan demikian itulah profil saya mengarungi dunia edukasi, dunia pendidikan, dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa untuk siapa saja atau untuk anak-anak semua, kalau ini ada anak remaja yang mendengarkan atau melihat acara ini, pada saatnya ada orang tua yang punya kecerdasan yang luar biasa,
mampu menentukan arah masa depan anaknya. Padahal orang tua itu bisa jadi tidak tahu tentang pendidikan, tidak tahu tentang hiruk pikuknya administrasi atau peraturan dan sebagainya, apalagi peraturan pemerintah. Yang ada melalui kacamata batin hatinya yang tulus mendidik anak dengan tentu saja berdoa setulus-tulusnya untuk selalu ayah atau bapak ibu itu menjaga dengan bahasa Al-Quran, yaitu ku anfusakum wa alaikum naro. Jadi tetaplah pada posisi selalu menegakkan panji-panji Islam. Kalau sekolah ya sekolahnya nanti bermanfaat untuk kepentingan agama Islam. Kalau menjadi apa saja yaitu bermanfaat bagi agama Islam, bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi agama kita yaitu agama Islam. Dan terbukti hikmah yang saya ambil, orang tua saya anggap menjadi pahlawan karena mampu dengan kebutaan hurufnya, kebutaan pengetahuannya tentang banyak hal bisa mendudukkan saya pada saat sekarang seperti saya ini. Dan ini bukanlah kehebatan saya. Hari ini saya berada di sini, hari ini saya menjadi kepala madrasah, tapi itu pasti dan 99,9% adalah doa orang tua kita yang setiap saat dipanjatkan agar kita didoakan menjadi anak soleh dan solehah. Dengan demikian, kalau sudah seperti ini, kita harus cerdas bagaimana kita mendoakan kepada orang tua kita yang sudah tiada. Ini menjadi hikmah besar bagi saya pribadi yang menapaki karir yang sebentar lagi mungkin akan menghadapi masa purna tugas. Untuk itu doanya yang terbaik bagi saya. Dan saya akhiri sekian. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Itu untuk karir profil saya. Iya baik Bapak. Tadi kan berarti Bapak dari tahun 1991 nggih Pak nggih diangkat menjadi ASN ya. Sampai sekarang ya. Dan nanti insya Allah 4 bulan lagi nggih Pak nggih. 4-5 bulan lagi ya. Iya, mudah-mudahan tetap sehat nggih Pak nggih untuk menjalankan tugasnya. Iya. Kemudian tadi ada yang kelewatan satu Pak, itu tentang keluarga. Oh iya. Iya. Oke, setelah saya tadi menyambung bahwa saya sering pulang ke rumah, ini harus di stop. Di stopnya ini saya harus berkeluarga, saya harus mencari karena istri. Karena udah ada istri nih Pak. Ternyata mencari istri itu bukan perkara gampang. Saya ceritakan juga kepada siapa saja yang mengenal saya. Mencari suami juga tidak perkara gampang, ya. Betul dan, Pak. Betul. Dan Allah sudah mengatur semua. Bukan lanjut saya mengatakan mencari suami atau istri itu juga sulit sekali. Tidak. Artinya kita bukan perkara gampang, itu benar-benar harus menggunakan ikhtiar dan menggunakan doa. Itu maksud saya. Dan saya alhamdulillah menikah di tahun 1994 dan usia saya waktu itu sudah cukup senja juga itu. Kalau bagi para bapak yang punya anak perempuan itu ya mungkin loh kok wis tua temen gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ada yang menerima saya sampai sekarang. Dan saya menikah juga nggak punya cita-cita. Citanya apa? Ya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sampai saat ini setua ini menerjemahkan mawaddah kayak apa, sakinah kayak apa, ya warahmah kayak apa. Ya keliru-keliru. Tetapi ya kita terus belajar bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali kita yang orang yang selalu sadar akan dirinya, yang terus mencari ilmu untuk pengetahuan kita, mencari ilmu apa yang disampaikan atau diamanatkan bahwa pernikahan yang menghasilkan buah hati. Alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak sekarang, alhamdulillah sudah besar-besar, dan mohon doanya. Ini sekali lagi kalau tadi doanya panjang umur ya, bagi saya pribadi doanya husnul khotimah, melaksanakan tugas-tugas saya. Amin. Saya minta doa restunya
moga-moga anak saya juga suatu saat yang dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya ya itu akan dipinang orang atau Alhamdulillah. siapa saya juga nggak tahu kalau sampai sekarang belum ada, tetapi alhamdulillah kami sudah bersyukur bahwa anak-anakku yang 2 ini perempuan sudah mau bekerja, sudah profesinya sudah menjadi dokter, dan yang satu masih baru menapaki kuliah di mungkin menuruni saya ya, kalau dulu saya dari IAIN ini Mbak Bontot saya mengikuti saya itu ada di IAIN juga. Itu anak saya, monggo. Alhamdulillah berarti ada penerusnya nggih Pak nggih. Ada penerusnya. Mau jadi guru boleh, mau jadi konselor juga boleh, konselor Islam ya. Iya. Kemudian berarti kan selama kurang lebih 30 tahun nih Bapak berkecimpung dalam dunia pendidikan. Nah, berarti kan pastinya ada, tidak semuanya mulus nih Bapak nih. Ada masalah, ada rintangan, suka dukanya. Lah, kemudian masalah apa yang terberat yang pernah Bapak alami selama menjalankan tugas dan mungkin penyelesaiannya. Iya, betul. Bagaimana gitu untuk juga sharing-sharing kepada pemirsa gimana nih caranya menghadapi mungkin masalah-masalah gitu. Iya, betul sekali Bu Dita. Seperti itu. Oke. Menjadi ASN tahun dulu maupun tahun sekarang tidak beda jauh. Yang paling penting memang kita di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasolah inna waha ma'asabirin. Jadi kata sabar ini yang menjadi tulang punggung dari kita mau bagaimana, mau jadi apa dan sebagainya. Semakin banyak pengetahuan dan semakin kita dekat dengan orang-orang, kita tidak boleh dekat hanya dengan orang-orang yang berhasil. Karena dekat dengan orang yang berhasil itu sikap congkak dan sombongnya akan muncul. Tapi kalau kita dekat juga dengan orang-orang yang tidak berhasil atau orang yang mungkin apes gitu ya, itu sikap dewasa, sikap lemah lembut, sikap memaafkan, sifat mengetahui perasaan orang itu akan muncul. Contoh kecil di dunia pendidikan, contoh karir ya, ini karir. Bahwa menjadi guru itu ya lumrah ada persaingan dengan teman. Kalau dulu itu zaman pembagian jam pelajaran, kalau bisa orang istilah makan nasi itu ngereok nasi sebanyak-banyaknya. Artinya kalau boleh guru itu dapat jam sebanyak-banyaknya. Dulu kan begitu ya. Lah sekarang dunia itu terbalik atau dibalik oleh sistem. Alam telah membalikkan suasana. Dibuat sistem yang namanya sertifikasi guru ya. Dengan mengajar ada batas mengajarnya yaitu di angka 24 jam JTM ya. Itu akhirnya orang nggak lagi rebutan jam. Mana ada sekarang? Saya kalau dikasih jam 30 itu tidak apa-apa. Sekarang sudah hanya sejarah. Karena kalau dulu itu orang jamnya banyak, kesejahteraannya banyak. Nah sekarang dibalik, sudah kamu tak sejahterakan, tapi tolong ngajar yang sebanyak-banyaknya. Lah ini para guru sekarang diiyakan tunjangannya, ya diaminkan kesejahteraannya, tetapi tugasnya yang lebih dari 24, yang 25, 26, 27, 28 mulai gemboran, mulai tidak mau menerima. Ini tren dan ini alami. Kita tidak perlu menyalahkan. Nanti yang kesalahannya itu ada di mana ya kita sendiri yang menjawab. Jadi sebagai seorang guru tentu sabar mendapatkan tugas apa saja. Kadang jadi wali kelas, kadang tidak.
kadang tenaganya dipakai, ya kadang tidak. Dengan teman kita mungkin ada salah paham. Yang selalu menjadi perbedaan adalah bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Sekarang berbeda ya Pak. Bukan pendapat tapi pendapatan. Ya, karena ya sampai sekarang pun orang akan selalu begitu. Berbeda pendapat boleh ya, tapi kalau berbeda pendapatan ya janganlah gitu ya. Wong karena rezeki itu sudah dipatok dari Sang Kuasa, nggak ada rezeki ditukar, nggak ada ya. Iya Pak. Jadi Betul, Pak. sekali lagi kita harus sabar. Mau jadi apa? Nggak jadi wali kelas nggak apa-apa. Ya, contoh kalau di MTS misalnya jadi guru biasa, nggak jadi wali kelas, nggak jadi pembina, nggak jadi panitia, ya akhirnya tidak pernah diajak piknik. Itu rasa sakitnya luar biasa. Orang di luar hura-hura begitu demikian, aku koyo diceluk be ora, dipanggil jenenge be ora. Saya tidak pernah dimasukkan menjadi panitia. Saya tidak pernah dianggap manusia, padahal saya kaki dua, tangan dua, mengajar, aktif dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian, kalau saya katakan, yang sabar. Ada hal yang mungkin perlu dikerjakan, komunikasi dengan teman sejawat, berbaik hati bagaimana biar tetap bermanfaat tenaganya bagi orang lain. Mungkin hal-hal seperti itu. Jadi kita simpulkan sabar adalah penentu dari segalanya agar kita menjadi baik-baik saja. Karena kalau kita tidak sabar, darah kita naik, ya, kolesterol kita tinggi, terus batu ginjalnya muncul, wah nanti bisa parah. Nah, untuk itu sabar menjadi kata kunci bagi semuanya. Berarti intinya Ya, harus sabar ya Pak sabar. untuk menghadapi semua masalah-masalah yang Ya. ada gitu ya. Dan kalau bisa, saya ibaratkan kalian itu andai kata menjadi burung burung gagak. Kadang-kadang burung gagak itu juga direcoki oleh burung-burung lain yang mungkin ada nyerempet atau mengganggu dia. Kalau kalian diganggu, tidak usah membalas, biarkan saja, terus berjalan. Karena nanti yang ganggu itu akan capek sendiri dan kamu tetap sampai pada tujuan. Tapi kalau kamu diganggu terus kamu menghadapi, kamu berkelahi malah nggak sampai tujuan semua. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi itu makna dari sabar. Sabar terus saja berjalan. Apapun yang terjadi, profesi kalian adalah pendidik. Apapun omongan orang, tiba-tiba jam 2 datang sini untuk latih anak, terus orang ngomong, alah cari muka, cari nama dan sebagainya. Enggak apa-apa, yang penting kita ikhlas. Insya Allah ada rezeki tersendiri dari sana. Bisa jadi nanti menjadi ini, menjadi itu. Jadi intinya kita harus siap menjadi apa saja selama itu pada koridor tupoksi kita. Tupoksi kita apa? Pendidik. Ya sudah, seputar pendidik. Jangan tiba-tiba kita difungsikan menjadi Pak Bun. Nah, ini menghina profesi namanya. Itu. Iya, baik. Terus apa lagi? Mungkin ini ke podcast ya Pak, podcast Ya, kita oke. ini yang perdana ini, tanggapan Bapak itu seperti apa tentang podcast Oase MTS Negeri 1 Tegal ini Pak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Saya juga merasa kalau tadi saya katakan kepo, apa podcast. Kalau saya dulu zaman tahun 90-an itu mendengar bukan podcast tapi forecast. Oh, forecast. Iya, Forecast pernah ada ya. Iya. Forecast itu kayak judi itu ya. Beli-beli apa yang nanti dapat hadiah, beli nomor itu ya, forecast itu dulu. Oh iya, Pak. Tapi sekarang kok ganti lagi namanya Ganti lagi, podcast. ada podcast. Apa podcast? Dulu kuping saya itu bukan podcast loh. Dulu Tidak, forecast. istilah. Bukan Pak, forecast itu judi. Ini alat. Nah, saya kaget atau orang menyampaikan ada istilah podcast ya. Sebuah alat yang tadi
bisa menjadikan wahana kita menjadi lebih bagus lagi di dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, opini dan sebagainya. Kesan saya memang ini perlu diviralkan, perlu disosialisasikan ke masyarakat guru, masyarakat pegawai, juga masyarakat anak-anak peserta didik, agar daya manfaatnya maksimal. Jangan sampai tempat ini setelah ini tutup, nanti ada lagi bulan Desember baru ada. Kalau bisa setiap hari ada kegiatan yang bernuansa memajukan madrasah. Iya, ya. Pak. Iya. Ini sangat penting bagi kita. Jadi alat ini memang menjadi sesuatu yang baru dan mengejutkan pikiran dan diri saya. Ini saya berdiri duduk di sini mau apa dan sebagainya. Ini saya pelajari dulu hal seperti ini karena biar tidak salah, jangan-jangan saya salah ngomong, Pak salah Pak ngomongnya. Nah, kayak gitu. Nah, saya tanya kepada pihak-pihak terkait, ini apa? Ini begini. Saya hanya baca di internet seperti ini. Ayo saya didalami lagi. Sehingga tadi pertanyaan kesan yang pertama menantang bagi saya karena ini hal baru ya Pak ya. Hal yang baru. Semoga ini ada banyak sekali manfaat. Amin. Kemudian harapan dan mungkin pesan Bapak untuk podcast Oase ini gimana Pak? Pesan saya tadi mungkin sudah saya sebut di awal. Gunakan ini menjadi wahana kita berdiskusi dengan bahasa ilmiah kita, walaupun bahasa kita sederhana tapi nuansanya nuansa argumentatif ya, punya alasan-alasan yang mendasar. Kita sampaikan kepada pihak lain nanti di portalnya MTS setelah ini divideokan bahwa kita tidak hanya humor ditampilkan di sini, tidak ada kesan humor di podcast, tapi ada nuansa dialogis yang sangat bermanfaat, memecahkan masalah-masalah dan bisa disiarkan melalui YouTube dan sebagainya. Ini akan membuat rating madrasah kita akan naik. Berarti ada kajian Ramadan nanti besok pagi melalui podcast yang diunggah lagi melalui YouTube, kan bisa bagus sekali ini. Nah, orang-orang seperti ini harus dididik dulu pengetahuannya, kemudian keterampilannya, termasuk ada teknis yang bisa menyiapkan tempat seperti ini. Saya kira itu. Ya baik Bapak. Ini berarti kan hal baru ya. Ini buat kami juga hal baru Bapak. Jadi karena ini kan baru viral ini ya. Intinya kita juga belajar berita untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, sama pemirsa yang ada di rumah juga. Ya, itu tadi kita sudah mengenal sedikit tentang profil Bapak ya. Beliau Bapak Kepala MTS Negeri 1 Tegal, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mulasin MPD. Ada lagi Bu Dita yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan podcast perdana hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga nanti mungkin lebih banyak kreasi-kreasi dari guru dan siswa ya. Iya, bukan betul. hanya podcast saja, mungkin ada tampilan-tampilan karya seni yang lain. Nanti kan ini menjelang mau Hari Kartini ya. Besok ya. Mungkin nanti ada lagi materinya ya dengan narasumber yang berbeda lagi. Iya. Betul sekali. Ya, mungkin sekian podcast perdana MTS Negeri 1 Tegal. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Medita Ayu Berhanini dan saya Duyunita Nurikmatun. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.